Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsya Bilariskawati, NIM A4201801119. Di sini saya tergabung pada kelompok 6 dari KKL Virtual Pendidikan Biologi UMS tahun 2021-2022 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Erma Musbita Tiastuti. Nah, pada video kali ini akan berisi mengenai video dokumenter tentang apa saja yang dilakukan pada saat KKL Virtual Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun 2021-2022. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa langsung lanjut untuk mengetahui apa saja kegiatan selama KKL Virtual tahun 2021-2022. Dadah. Agenda pertama pada KKL virtual tahun 2021-2022 yaitu adalah pembekalan, di mana pembekalan KKL kali ini menerangkan mengenai tata tertib KKL virtual 2021-2022 dan jadwal kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022. Adapun jadwal kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022 yaitu kuliah pakar 1, observasi mini proyek 1, konsultasi mini proyek 1, laporan mini proyek 1, kuliah pakar 2, observasi mini proyek 2, konsultasi mini proyek 2, laporan mini proyek 2. Kemudian yang terakhir yaitu kuliah pakar 3, observasi mini proyek 3, konsultasi mini proyek 3, dan laporan mini proyek 3. Untuk keluaran seluruh kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022 sendiri yaitu membuat video dokumenter mengenai kegiatan selama KKL tahun 2021 tahun 2022. Untuk kuliah pakar yang pertama bersama Dr. Fitri Widianingsih selaku dosen IKM Fakultas Kedokteran UNS, di mana dengan tema membekali calon guru biologi di program studi pendidikan Biologi FKIP UMS tentang epidemiologi. Kuliah pakar yang pertama kali ini membahas mengenai apa itu epidemiologi, di mana epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyebab dan pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Selain itu, juga membahas mengenai perbedaan pandemik, endemik, dan epidemik, di mana pandemik yaitu suatu kasus yang menyebar ke seluruh dunia, sedangkan endemik yaitu memiliki kasus yang sedikit tetapi terus-menerus. Sedangkan untuk epidemik sendiri yaitu pada suatu lokasi ada kasus dan nantinya akan menyebar secara luas. Pada agenda kuliah pakar pertama ini memiliki luaran berupa artikel mengenai salah satu pandemi yang sudah terjadi di dunia. Agenda KKL virtual yang kedua yaitu kuliah pakar 2 bersama Ibu Lulu Susanti dari Balai Vektor B2 P2 VRP Salatiga yang mengangkat tema yaitu membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang vektor penyakit. Di sini membahas mengenai pengenalan serangga vektor, yaitu vektor serangga yaitu arthropoda serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita kepada orang lain, di mana jenis-jenis vektor sendiri ada dua, yaitu vektor mekanis dan vektor biologi. Vektor mekanis sendiri yaitu merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit dengan tubuhnya, sedangkan vektor biologis yaitu merupakan serangga yang dapat menularkan penyakitnya dengan cara masuk ke dalam tubuh inangnya. Pada agenda kuliah pakar kedua ini memiliki luaran berupa infografis mengenai hewan sebagai vektor penyebaran penyakit, salah satunya adalah ikan tuna dan ikan cakalang. Selanjutnya pada agenda KKL virtual yang ketiga yaitu kuliah pakar 3 bersama Bapak Saryanto dari P2P2 TOOT Tawangmangu yang mengangkat tema membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang peran tumbuhan sebagai imunomodulator. Pada kuliah pakar kali ini fokus membahas mengenai tumbuhan sebagai herbal atau obat tradisional untuk mengobati atau meningkatkan imun manusia. Di mana untuk tahapan pengembangan obat tradisional sendiri, yang pertama jamu, kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar, kemudian yang terakhir adalah fitofarmaka.
Peranan herbal dan obat tradisional pada masa pandemi sendiri yaitu lebih terfokus ke arah fungsi memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Contoh beberapa tumbuhan yang dapat digunakan untuk memelihara daya tahan tubuh manusia sendiri yaitu ada kunyit, daun jambu, jambu biji, jahe, meniran, sambiloto, temulawak, dan echinacea. Agenda kuliah pakar ketiga ini memiliki luaran berupa katalog digital mengenai tumbuhan sebagai agen imunomodulator untuk gangguan pernafasan, yaitu ada bunga Echinacea purpurea, ginseng, kunyit, teh hijau, dan buah bit. Di mana secara garis besar untuk kelima tumbuhan tersebut memiliki zat yang dapat mengurangi atau dapat menjadi obat penyakit gangguan pernafasan. Nah, itu tadi adalah rangkaian kegiatan selama KKN virtual Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun 2021-2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.